Oke, sekarang kalau di tahun 2025 lu bilang iPhone ada home button-nya berarti lu tuh kayak beli HP zaman-zaman purba lah. Udah jadi artefak lah saat ini ya kan. Lalu kenapa masih lumayan banyak beredar ya? Padahal kalau kita switch ke Android ya nggak usah beli iPhone, itu banyak banget spek-spek yang dikasih yang luber lah, berlebihan. Baterainya luber 5000 ya kan. Dan RAM-nya luber sampai 16 GB, kameranya luber sampai 50 megapiksel, 100 megapiksel. Nah, itu pilihan-pilihan yang ada di Android dan lu juga bisa dapat layar yang 120 bahkan. Dan banyak banget model-model yang kekinian juga ngikutin iPhone, ya look like iPhone lah. Lu bisa dapetin kamera boba, lu bisa dapetin dengan desain kotak ya kan, kayak mulai dari iPhone 12, 13, 14 ya kan, yang desain boxy kayak gitu. Lalu kenapa orang masih ada aja yang enggan buat beli Android? Padahal ditawarkan dengan harga yang lebih murah, dengan spek yang lebih gahar, dan mungkin kalau lo pengen chipset yang lebih oke juga ada gitu, dengan baterai yang nggak terlalu besar pilihannya, tapi tetap aja lebih besar dibandingkan iPhone. Lalu kenapa iPhone tetap ada aja yang beli di tahun 2025? Oke, kita coba ambil sampel dari iPhone 6s. Apakah ini udah jadul? Parah boy, parah men. Lo bisa tebak gak 6s ini umurnya berapa? Kalau lo bisa tebak, gue tahu lo udah tua pasti. Tapi yang jelas ini adalah sebuah iPhone yang dimana zaman-zaman saat handphone ini rilis belum ada tuh yang bocah-bocah joget ya kan, yang pamer-pamer bokong, yang gitu-gitulah. Belum ada. Nah, kita fokus ke iPhone 6s ini ya. Kita bahas kenapa iPhone jadul ini masih lumayan banyak beredar. Yang pertama, kalau lu beli iPhone jadul, otomatis lu dapat iPhone yang modelnya cembung-cembung kayak gini, nggak desain boxy gitu. Ya kecuali nenek moyangnya. Lalu apa bagusnya ketimbang desain-desain boxy yang ada di iPhone kekinian? Contoh kayak iPhone 12, 13, 14, 15 ya kan, 16. Itu dengan desain kotak-kotak kayak gitu. Apa bagusnya bang iPhone jadul kayak gitu? Padahal kan sekarang udah ada peningkatan. Nah, sebenarnya desain cembung itu enak ya. Contoh kayak iPhone XR, iPhone X, iPhone XS. Desain dengan cembung-cembung gini kagak ada ngotak-ngotaknya sama sekali, enak. Untuk jangka panjang tuh penggunaan jangka panjang ya, berjam-jam maksud gue, bukan bertahun-tahun. Kayak lu gunain handphone dalam waktu yang cukup lama, misalnya ngegame atau lu ngetik-ngetik atau lu memang scrolling dalam keadaan mager gitu. Ketika handphonenya lu genggam, kondisi cembung gini tuh enak banget. But the problem is, handphone yang udah poni, itu baterainya berat ya. Jadi kayak lu megang tuh berat gitu. Jadi kayak lu megang XR, XS Max, enak digenggam, cuman lu harus pakai case tambahan. Kalau tanpa case tambahan, apalagi tangan lu dalam keadaan keset misalnya, nggak lagi kering-keringnya, lagi bersih-bersihnya tangan lu, itu bakal licin. Nah, sedangkan si 6S ini, iPhone yang sangat jadul, itu entah kenapa ringan banget. Gue yakin sih kalau kita balik ke zaman Fir'aun ya, ketika kita megang 6S ini berasa berat gitu, dibandingkan iPhone 6 yang lebih enteng banget ya kan. Apalagi ini bodinya aluminiumnya udah beda ya, karena iPhone 6 gampang bengkok, ini enggak. Dan ada teknologi 3D Touch juga sehingga nambah berat. Tapi entah kenapa handphone ini sekarang ringan banget. Jadi kalau dibandingkan kelebihannya apa dengan desain jadul kayak gini, enteng dan enak banget dipegang. Bahkan gue lebih suka megang HP ini dibandingkan iPhone gen-gen terbaru. Lebih nyaman boy, tanpa case, ringan. Nah, itu poin pertama. Sekarang kita bahas displaynya bang. Lalu display Android yang murah kan udah banyak lebih jos dibandingkan si 6S ini, iPhone jadul ini. Ini hanya contoh aja 6S ya. Lu bisa ambil contoh misalnya dari iPhone 6 Plus misalnya, atau 7 Plus misalnya, 7 biasa misalnya, terserah. Tapi gue ambil contoh dari 6S ini. Layar sebenarnya gini loh. Yang namanya mantan flagship itu adalah mantan flagship. Mantan flagship ya berarti dia pernah flagship ya kan. Yang dimana material-materialnya yang melekat semua tuh udah top level. Lo tuh pasti banyak ketipu gitu sama spek-spekan Android yang di luaran sana dengan kasih layar yang sekian-sekian inci ya kan. Coba lo lihat lagi deh spek detailnya, kerapatan PPI-nya berapa, resolusinya berapa. Resolusinya lo jangan lihat hanya, oh iya bang resolusinya 1200 kali 600 piksel. Lo lihat dulu dengan resolusi segitu itu ukuran layarnya berapa inci. Kalau ukuran layarnya 60 inci dikasih 700 piksel ya pecah gambarnya ya kan. Lu harus ada kalkulasi, lu lihat incinya berapa sama pikselnya berapa. Ya, buat kenyamanan jangka panjang lu bisa lihat dari nitsnya, tuningan warnanya seperti apa, ya kan. Dan yang paling penting itu nitsnya berapa untuk pemakaian di segala kondisi. Nah, spek-spek kayak gitu tuh nggak disampaikan secara lugas dengan handphone murah. Tapi si 6S ini megang itu karena dia mantan flagship, jadi spek-spek terklimaksnya lah. Nah, sekarang kita bahas kamera.
desain oke, layar tadi jos, kamera gimana nih? Kamera gue bisa bilang ampas ya si iPhone ini 6s nih untuk foto. Gue lebih menyarankan lu buat beli Android aja deh. Udah deh lu beli Android aja yang waras-waras aja, dengan seharga 6s ini lu bisa dikasih yang kamera bentuk boba misalnya. Kalau lu pengen nimbulin gengsi misal atau mungkin lu butuh fitur kamera buat cepret-cepret misalnya kayak potret mungkin, atau mungkin lu bisa butuh mode malamnya. Nah lu ambil aja Android. Makanya gue bilang untuk kamera ampas. Tapi sejatinya iPhone ya tetap iPhone, punya ciri khas apa? Kamera perekaman videonya boy. Sebenarnya gini, lu kalau butuh perekaman video, lu nggak usah ngelirik handphone yang terlalu pusing-pusing ya. Bukan berarti Android nggak ada, cuman lu tuh pusing banget sesuaiin kebutuhan. Cuman kalau lu butuh buat perekaman video tok aja, lu bisa ambil iPhone. Dan lu nggak mesti ambil iPhone boba boy. Lu ambil aja iPhone dengan kamera silang begini juga cakep ya kan. Dan inilah ciri khas iPhone. Lu nggak mesti, lu kalau pengen video recording, lu mampunya beli iPhone berapapun, itu kameranya jos banget buat perekaman video. In this case kita lagi bahas iPhone 6s. Lalu perekaman video sebagus apa nih si iPhone 6s ini? Bode, lu coba tanya kayak gitu. Gue nggak ngebacot aja di sini ya. Gue bakal kasih contoh ya. Ini handphone udah jadul boy. Tapi gue yakin lu pada nggak percaya sama gue. Pada saat itu beberapa minggu yang lalu gue pernah record pakai Samsung Galaxy S21 FE ya. Yang dimana notabene kalau lo beli baru handphone ini masih di atas 5 juta. Seingat gue kayaknya 6 juta, 7 juta. Ralat kalau salah ya. Kalau lo beli second sekitar 4 juta, 3 juta batangan. Resmi, gue ngomongin harga resmi. Lo bayangin harganya berapa kali lipat 6S. Berapa kali lipat 6S. Di sini gue gak bilang versus flagship, non flagship bla bla nggak. Gue ngebandingin harganya ya. Jadi lo bisa lihat value-nya ya. Lu bayangin, gue punya handphone harga berjuta-juta, contoh kayak S21 FE ini memang untuk fitur kamera jepret-jepret udah kekinian lah, menang lah. 6S gak bakal menang, untuk urusan kamera jepret-jepret. 6S gak bakal menang, pergi cloud sana tuh. 6S tuh cloud saya, buang aja 6S, buang aja kalau buat foto-foto. Tapi ketika kita switch ke perekaman video, gue pernah record pakai S21 FE ini dan gue upload konten gue tuh full, gue rekam pakai S21 FE, dan apa yang terjadi? Kontennya burik, bang, videonya kok burik bang, anjir, gue udah ngedit susah payah. Dan pada saat itu gue melakukan riset. Nanti gue, kalau lu nggak percaya nanti gue up deh komennya. Lu pasti nggak tahu kan di video yang mana. Tapi intinya gini loh, gue bermodalkan sebuah Android harga 4 juta sampai 7 juta, dan ketika gue upload dibilang burik boy. Itu yang terjadi. Tapi kalau buat foto nggak ada salahnya. Lu mau beli Android harga 1 jutaan ya, itu bahkan Android harga 1 juta 2 juta banyak yang lebih jos ketimbang iPhone harga 3 juta 4 juta untuk foto. Fiturnya lengkap dan lu bisa edit lagi ya kan. Ada mode pro-nya. Nah, kita sekarang switch ke iPhone 6s. Lalu menangnya di mana nih bang kameranya? Lu habis jelek-jelekin si Samsung harga 4 juta sampai 7 juta. Lu masuk ke menu setting, lu pilih menu kamera, lu set ke 4K di 30 fps ya. 4K cuman 30 fps ya, sangar sekali. Sangar apa? Gua kasih paham ke lu. Nah, ini adalah perekaman dari 6s ya. Ini 4K, gua ngerekam 4K, dan karena ini 4K kita coba zoom, lu bisa lihat sendiri. Warnanya enak banget, gila parah. Ini detail videonya tajam banget boy, tajam banget. Kalau lu ingat ya, pada saat zaman Firaun dulu, Apple mempromosikan 6s ini perekaman videonya salah satunya di 4K. Itu ciamik banget. Dan ini gua play 4K-nya, lu bisa lihat sendiri sesmooth ini. Ini ketika di zoom, belum gua play, ini kita zoom lagi. Kita zoom, lu bisa lihat tuh kerutan-kerutan di dusnya. Ini hasil perekaman video boy, bukan foto. Ini hasil perekaman video. Ini gua coba play, cenat-cenat nggak? Enggak. 4K tanpa cenat-cenut dan di zoom bener-bener 4K. Lo nggak percaya? Nih gue kasih lihat file. Ini gue rekam pakai 6s ya, 4K, resolusinya 4K di 30 fps, 4K. Nah, lo udah percaya kan kata-kata gue? Karena suka banyak yang head comment sama gue, tapi gue paling suka lah kalau head comment. Entah kenapa, suka aja. Nah, yang lagi lo lihat ini juga adalah perekaman video dari 6s di 1080 di 60 fps ya. Si Samsung S21 FE gue nggak bisa ngerekam sehalus ini. Kadang kayak getar-getar gitu. Ya bingung lah gue intinya. Jadi dari kesimpulan simpel ini aja, 6s ini sebenarnya masih bisa diperhitungkan untuk pemakaian tertentu. Misalnya lu butuh kamera tapi memang budget lu memang tidak ada ya. Lu emang gak punya budgetnya buat beli iPhone yang lebih bagus, ya lu bisa starting dari si 6s ini, nggak ada salahnya kan. Lu bisa lihat dari apa yang gue kasih lihat ke kalian semua. Itu yang tadi lu lihat perekaman video dari 6s.
Kagak gue edit sama sekali, kagak ada gue grading-gradingan. Ya, pure. Jadi kesimpulannya handphone ini memang bagi sebagian orang udah ampas, bahkan udah nggak dianggap, bahkan udah dibuang atau diibain dikasih ke orang lain. Tapi bagi sebagian orang yang memang dananya ngepas, menurut gue masih fine-fine aja beli si 6S ini, apalagi buat kebutuhan tertentu. Misalnya lu butuh kameranya buat rekam video, buat konten, atau butuh kameranya mungkin buat live atau buat dagang dan lain-lain ya kan. Tapi kalau lu bingung kira-kira 6S ini bisa dipakai buat apa aja ya di tahun 2025, detailnya gue tulis di deskripsi. Tapi udahlah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Detail 6S gue taruh semua di deskripsi biar lu nggak bingung.